Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi kali ini kita membahas tentang pelajaran matematika kelas 5, yaitu tentang operasi hitung pecahan. Mari sebelum ke materi, kita mengingat kembali tentang pecahan. Pecahan itu bentuknya kita bisa lihat seperti A per B, yang mana kita sudah ketahui bahwa A itu disebut sebagai pembilang, B disebut sebagai penyebut. Nah, selanjutnya kita akan mengenal bentuk-bentuk pecahan. Sementara bentuk yang akan kita ingat 1/2 atau biasa disebut dengan setengah. Nah, itu disebut dengan bentuk pecahan biasa. Bentuk yang kedua 3/1/2, itu disebut dengan bentuk pecahan campuran. Bentuk yang ketiga 0,5, kita ada hubungan adanya angka koma, maka itu disebut sebagai pecahan desimal. Nah, dari ketiga bentuk ini kita kenali dulu. Berikutnya kita akan lanjut kepada penjumlahan pecahan, karena pada materi ini kita hanya akan fokus kepada penjumlahan pecahan. Bagaimana langkah untuk mengerjakan penjumlahan pecahan? Perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Jadi kalau ada pecahan campuran atau bentuk-bentuk pecahan selain pecahan biasa, maka langkah pertama adalah ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Langkah yang kedua, samakan penyebutnya. Langkah yang ketiga, jumlahkan pembilangnya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, yang dijumlahkan hanya pembilangnya. Sementara yang keempat, penyebutnya tetap. Jadi penyebutnya tidak ikut dijumlahkan. Nah, contoh ini penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Coba diperhatikan. Nah, dengan penyebutnya 4 sama dengan yang dijumlahkan 1/4 ditambah 2/4. Jadi penyebutnya sudah sama. Bagaimana langkah mengerjakannya? Perhatikan. Nah, 1 ditambah dengan 2 per, nah karena penyebutnya tetap, kita tinggal menggeser saja, per 4. Berapa hasilnya? Jadi yang dijumlahkan hanya pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3 per 4. Nah, itu untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sudah sama. Berikutnya, bagaimana dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama atau berbeda? Nah, kita bisa gambarkan terlebih dahulu. A per B ditambah C per D. Bagaimana langkah mengerjakannya? Maka silakan diperhatikan. Kita bisa membuat langkah seperti ini. Kita akan menggunakan cara dengan perkalian silang. Jadi ada cara untuk yang KPK, ada cara perkalian silang. Untuk kali ini kita membahas dengan langkah atau cara perkalian silang. Langkah pertama yaitu kita membuat gagang seperti ini. Nah, perhatikan karena ini penjumlahan, maka kita akan menggeser jumlah. Nah, kita akan melanjutkan bentuknya
titik-titik kali titik-titik per titik-titik kali titik-titik. Nah, ini adalah modelnya nanti. Berikutnya ini adalah contoh untuk perkalian silangnya. Jadi A dengan D, berikutnya B dengan C. Bagaimana langkah untuk mengisi titik-titik ini? Akan diperhatikan dengan baik. Nah, untuk perkalian silang A, kita akan menggeser A kali B ditambah B kali C per D. Penyebutnya dikalikan dengan penyebut D kali D. Nah, seperti itu adalah langkah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama dengan cara perkalian silang. Jadi ini adalah rumusnya. Jadi kita harus mencatat untuk rumus penjumlahan cara perkalian silang. Contohnya, baik, kalau ada contoh seperti ini, 1/2 ditambah 3/4. Bagaimana langkah mengerjakannya? Nah, tadi kita sudah punya rumus, silakan diperhatikan rumusnya. Kita mengikuti cara menempatkan langkah-langkah dalam perkalian silang. Yang pertama kita buat bagannya. Perhatikan baik-baik. Kita membuat bagannya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masukkan seperti langkah-langkah yang tadi. 1/2 ditambah 3/4. Jadi tindakan dulu yang 1 kali 4 ditambah 2 kali 3 per 2 kali 4. Nah, selesai. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal melangkah mengerjakannya satu per satu. Perhatikan langkah selanjutnya. 1 kali 4 hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 4. Penjumlahan atau pengurangan? Ini penjumlahan. Nah, turun ditambah 2 kali 3 hasilnya 6 per 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, kalau kita seperti ini, kita tinggal jumlahkan. Langkah selanjutnya 4 ditambah 6 hasilnya 10 per, nah, perhatikan 8-nya tetap per 8. Nah, selesai. Langkah-langkah seperti ini kita sudah selesai. Akan tetapi perhatikan 10 per 8. Ini pecahan ini belum sederhana. Jadi kita harus menyederhanakannya. Bagaimana langkah menyederhanakan? Kita bisa mengingat kembali, bisa membaginya terlebih dahulu, atau langsung, ya. Yang paling mudah biasanya kita membaginya dulu dengan bilangan 2. 10 bisa dibagi 2, bisa. 8 bisa dibagi 2, bisa. Baik, bagaimana langkahnya? Nah, sama dengan, coba kita bagi dengan 2 dulu. 10 dibagi 2 hasilnya 5 per 8 dibagi dengan 2 hasilnya 4. Nah, apakah ini sudah sederhana? Ya, sudah, karena ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Tetapi perhatikan 5/4 antara pembilang dan penyebut masih besar dengan pembilang. Jadi kita masih bisa menyederhanakan lagi ke dalam bentuk pecahan campuran. 5/4 itu adalah 5 dibagi 4 sama dengan 1. Masih ada sisa 1 per 4. Nah, 4-nya tetap. Jadi seperti ini adalah contoh untuk pengerjaan operasi hitung pecahan, yaitu penjumlahan. Nah, demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat berkarya.